Ini ada Pak Agus Supriyatna. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau misalnya kita mewakafkan sebuah bisnis atau usaha ya perusahaan lah seperti itu. Ya. Tapi perusahaan itu tiba-tiba bangkrut gitu karena kesalahan pengelolaan atau ini itu gimana Ustaz? Ya udah habis berarti wakafnya berhenti sampai di situ. Makanya kalau wakaf dalam bidang usaha, cari yang kira-kira bidang usahanya itu yang kira-kira ya tidak terlalu risky gitu, tidak terlalu besar resikonya. Sebagai contoh nih, karena saya orang Betawi ya, bikin kontrakan, petak gitu, insya Allah tuh nggak terlalu banyak resikonya gitu loh. Maksudnya kalau usahanya berupa mobil gitu misalnya, motor tabrak hancur kan bubar tuh ya. Tapi kalau kontrakan petak gitu misalnya, nggak usah yang mahal-mahal, satu petak aja, itu kayak ATM gedor. Nggak usah pakai kartu, nggak usah pakai PIN, tinggal digedor-gedor aja, akhir bulan keluar tuh duitnya gitu loh. Nah itu usaha yang realistis banget gitu misalnya. Atau kalau di daerah saya, di daerah Kuningan sini nggak usah kontrakan petak, parkiran motor aja itu sederhana banget, modalnya cuma konblok doang gitu, sama yang jagain dah. Oke Ustaz, makasih ya Ustaz. Baik Ustaz. Ini Pak Agus Supriyatna. Ini video Ustaz terpotong lagi nampaknya. Baik, sambil nunggu Ustaz Sarwat gabung lagi begitu tadi, bahwa ya kira-kira harus dipastikan dulu bahwa wakafnya itu di perusahaan yang minim resiko gitu ya Pak ya. Yang pasti untung lah gitu. Nah, salah satunya beliau mencontohkan tadi itu kontrakan atau bikin parkir begitu ya. Jadi modalnya bisa minim tapi resikonya kecil begitu. Resikonya kecil apalagi di dekat dengan pertokoan, perbelanjaan, begitu perkantoran. Nah, insya Allah akan terus berkembang tuh dan napasnya itu panjang begitu kira-kira. Ini sambil menunggu Ustaz Ahmad Sarwat tersambung lagi. Ini yang bertanya sudah ada Ustaz Ahmad Zarkasi ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Zarkasi. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ustaz kabar baik Ustaz ya? Ustaz Ahmad Zarkasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Mau nanya ini. Udah ada yang mau jawab belum? Harusnya kami yang nanya antum Ustaz. Enggak itu. Ini Tanah wakaf. Sebentar Ustaz, ini seperti peribahasa idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau ada air, maka tayamumnya batal. Kalau ada Ustadz Ahmad Zarkasi, maka apa manfaat Wildan Jauhari di sini? Enggak, tadi aneh mencet ngangkat tangan tuh mau tahu bagaimana cara ngangkat tangan. Ternyata aneh bisa. Ya udah ngangkat tangan dipanggil ya aneh ngomong dah, aneh mau nanya sekalian gitu. Ini baru pertama kali main Zoom ini. Oh gitu Ustaz. Iya. Oh siapa namanya? Kalau ada orang wakaf nih, tanah wakaf nih, jadi pesantren. Terus pesantrennya bubar tuh. Bangunannya udah banyak tuh, tanah udah gede. Pesantrennya bubar. Santrinya pada pergi. Itu daripada ruang kelas kosong, tanah gak ditempatin, akhirnya tanah jadi parkiran, itu ruang kelas jadi kontrakan. Itu bagaimana itu ya? Ya, oke. Itu aneh mau nanya tuh. Saya catat pertanyaannya. Baik Ustaz, insya Allah Ustaz Ahmad Sarwat mau menjawab ini. Sudah tersambung Ustaz Ahmad Sarwat? Nah, saya dengar dan seterusnya. Oke, sip. Oke, Ustaz Ahmad Sarwat. Silakan Ustaz, ada pertanyaan dari Ustaz Zarkasi? Ya, udah saya dengar tadi. Jadi gini, kasus kayak gitu pasti terjadi dan selalu terjadi. Karena apa? Karena yang namanya pesantren, sekolahan dan sebagainya itu ya kadang-kadang mut-mutan, kadang-kadang muridnya ada, kadang-kadang bubar dan sebagainya. Nah, dalam hal ini memang ada sedikit khilafiyah di antara para ulama, antara yang mengatakan kalau wakaf itu sekali aja dan kalau udah rusak, hancur dan sebagainya, ya udah biarin aja gitu karena nasibnya sampai di situ gitu kan. Tapi sebagian ulama lagi yang lain mengatakan begini, masa dibiarin aja, kalau masih bisa diselamatkan, kemudian sedikit diubah,
sesuai dengan kebutuhan dan juga demand dari masyarakatnya, kenapa tidak gitu kan? Yang penting kan pahalanya ngalir. Orang yang di alam kubur itu kan nggak penting cara dapat pahalanya dengan cara apa. Mungkin di masanya dengan cara bikin sekolah, tapi setelah itu berubah menjadi kontrakan. Nah, hasil kontrakannya disedekahin buat fakir miskin, yatim dan sebagainya. Kan berpahala juga gitu ya. Nah, ada dua ini kecenderungan. Yang satu agak kekeh dia. Orang dulu wakafnya buat madrasah kok gitu kan. Nah, nggak boleh diubah-ubah jadi yang lain gitu. Ya udah kalau masyarakat bubar, ya udah rubuhin aja rumahnya gitu pesantrennya gitu. Tapi pendapat yang lebih yang lebih realistis mengatakan nggak begitu. Ya kalau emang udah nggak ada muridnya, pengelolanya juga udah nggak bisa dan sebagainya, dan ternyata tanah di situ mahal, ditukar guling aja, diganti ke tempat yang lain untuk pesantren lagi misalnya, kalau memang masih mungkin. Tapi kalau memang nggak mungkin juga, ternyata tanahnya buat kontrakan bisa, sebagian, bukan semua, sebagian ulama mengatakan boleh-boleh aja diteruskan. Kenapa? Yang penting kan intinya pahala bisa ngalir. Nah, dengan dua pendekatan ini, ya silakan aja sih kalau mau berbeda pendapat. Tapi kalau saya secara pribadi, daripada mampet itu harta kagak jelas mengalir kemana, mendingan diubah aja sama nadirnya. Yang penting kan mengalirkan pahala juga. Ini kalau seandainya saya ya, yang wakaf gitu ya, di alam barzah itu, mana nih transferan kagak masuk-masuk gitu kan. Nah, kita datengin tuh ke yang pengelolanya, lu gimana lu kagak beres ngejalanin pesantren, bubar Pak Ustadz gitu loh. Ya apa kayak diusahain biar transferan jalan terus, lu ganti kayak apa jadi kontrakan jadi apa, gitulah kalau saya berpikirnya. Gitu, Fajar kasih. Ya udah benar. Ya udah, paham udah. Oke. Masya Allah Ustaz. Hadza min tawaddu'ikum Ustaz. Nastafidu minkum fi halqah al-qadimah insyaallah.